Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya Gracia Febnasdi Rahelia Hulu dengan nomor induk mahasiswa C1C020053 dari kelas R009, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmeka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem biaya tradisional versus biaya standar. Ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Nah, tidak peduli apakah suatu organisasi itu memproduksi dan menjual produk atau memberikan jasa, organisasi tersebut perlu mengetahui biaya-biayanya. Data biaya harus diakumulasi untuk berbagai tujuan eksternal dan internal. Nah, akuntansi biaya itu mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Nah, akuntansi biaya itu juga memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya itu melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Nah, dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat, waktu, dan relevan, akuntansi biaya ini membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Dan biaya juga memainkan peranan dalam analisis dan penilaian profitabilitas relatif atau tingkat diinginkannya suatu alternatif keputusan. Kemudian sistem biaya tradisional. Nah, istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Nah, sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Nah, sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atas jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Tetapi sistem biaya tradisional ini tidaklah sesuai untuk pengendalian manajemen yang efektif, karena akumulasi data biaya historis semata-mata tanpa perbandingan dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya, tidak sesuai dengan konsep pengendalian kontemporer. Selanjutnya ada sistem biaya standar. Nah, ruang lingkupnya itu sistem biaya standar ini mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Nah, biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Nah, aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar ini adalah kapabilitasnya untuk membandingkan sebagai bagian dari arus data reguler, kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya, dan untuk menyoroti varians atau menguntungkan atau tidak menguntungkan antara kedua tingkat biaya tersebut. Selanjutnya ini ada kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Nah, dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, langkah-langkah pengendalian berikut ini yang dijelaskan oleh Edwin Kaplan penting. Yang pertama yaitu penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada masing-masing. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan motivasi dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Kemudian yang keempat yaitu penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal. Kemudian yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Dan yang terakhir yaitu desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan atau kinerja. Kemudian
Selanjutnya ini ada perhitungan biaya langsung atau variabel. Nah, filosofi yang mendasarinya yaitu untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu. Suatu filosofi perhitungan biaya perlu diperkenalkan, yaitu sejak tahun 1930. Metode ini disebut dengan perhitungan biaya langsung atau biaya variabel, yang dianggap memberikan hasil yang lebih berarti bagi manajemen dan bagi mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari, berdasarkan hasil akuntansi biaya. Nah, salah satu atribut yang paling diterima dengan gembira adalah metode tersebut menghindari terminologi akuntansi yang membingungkan dan menjelaskan hubungan biaya, volume, dan laba. Kemudian ada dorongan keperilakuan. Nah, Hawkins menyatakan bahwa konsep prinsip dan praktek akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep prinsip atau praktik tersebut yang pertama menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Yang kedua, menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kerja. Kemudian ada pengendalian biaya, membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan rincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Nah, perbedaan ini adalah penting bagi manajemen karena setiap jenis biaya memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. Nah, biaya teknik itu meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel, seperti bahan bakar dan listrik. Nah, menurut Charles Horgan, biaya-biaya tersebut memiliki hubungan eksplisit tertentu dengan ukuran aktivitas yang dipilih. Kemudian ada biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas atas seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terjadi dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kemudian ada biaya diskresioner atau juga disebut dengan biaya terprogram. Ini adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan, yang tidak memiliki hubungan optimum yang ditunjukkan antara input dan output. Biaya-biaya ini meliputi biaya seperti periklanan, audit, dan jasa konsultasi, manajemen, serta pelatihan sumber daya manusia. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi biaya diferensial, dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel ini memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Informasi tersebut meliputi margin kontribusi dari produk, lini produk, aktivitas jasa, divisi, dan sejenisnya. Nah, pengetahuan akan biaya diferensial atau biaya variabel sermargin kontribusi akan mempengaruhi perilaku manajer dan mengarahkan mereka pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum yaitu yang pertama keputusan bauran produk, kemudian penentuan harga produk baru, selanjutnya penetrasi pasar, kemudian penghapusan produk, yang kelima ada pesanan khusus, yang keenam kampanye iklan dan promosi, dan yang terakhir yaitu keputusan mengurangi biaya. Nah, selanjutnya ini ada aspek keperilakuan. Pembahasan selanjutnya ini aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Nah, biaya penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan. Sebagai kriteria kinerja standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Nah, standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut itu didesain. Nah, Raymond Miles dan Roger Fern mengemukakan 4 prasyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan
dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai suatu realistis dan bukannya arbiter. Kemudian yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Selanjutnya ada partisipasi dalam penetapan standar. Nah, pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperlakuan. Nah, Michael Foran dan Don D. Koster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen mendukung partisipasi menjadi jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Kemudian di sini ada standar yang ketat versus standar yang longgar. Nah, untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Nah, tingkat keketatan yang diharapkan haruslah dievaluasi dalam setiap situasi berdasarkan jenis proses produksi, produk atau jasa yang akan diserahkan, dan kepribadian dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi tetap harus ada evaluasi dalam menentukan standar yang akan digunakan. Kemudian penyerapan overhead. Nah, bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan akan terlalu tinggi atau terlalu rendah yang akan terjadi. Kemudian ada alokasi biaya tidak langsung. Nah, dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants, Zaman Fragen dan Sue S. Lyo menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Nah, biaya jasa korporat ini adalah biaya yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Sedangkan biaya administrasi korporat ini adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Nah, jika dikaitkan dengan skema insentif, biaya ini mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan dan membantu untuk memecahkan beberapa masalah pengendalian dan koordinasi. Nah, alokasi biaya ini bukanlah pendekatan yang sempurna untuk menentukan biaya terjadi dari desentralisasi maupun alat untuk menghilangkan konsumsi berlebihan dari seorang penyelia. Dan bukan juga alat untuk mengukur degradasi maupun penundaan biaya yang ditimbulkan dari sumber daya atau jasa yang digunakan bersama. Tetapi tidak ada keraguan bahwa hal tersebut berfungsi dalam situasi tertentu sebagai mekanisme untuk memotivasi dan mengendalikan manajer. Kemudian kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis varians. Nah, unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, baik dalam bentuk anggaran maupun standar, perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varian karena mustahil biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Nah, varian tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Nah, keputusan investigasi varians. Nah, keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian signifikan diskrepensi yang diamati. Varians ini memiliki signifikan pengendalian atas hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang telah ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Tetapi kerumitan permasalahan yang sebenarnya itu terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi manajemen tidak memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikendalikan atau apakah varians tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan.
Nah, meskipun ada beberapa model keputusan yang direkomendasikan, tetapi tidak ada satupun di antaranya yang digunakan secara luas dalam membuat keputusan investigasi. Sebaliknya, manajemen masih menggunakan penilaian subjektif dan aturan-aturan berdasarkan pengalaman ketika memutuskan apakah investigasi dan tindakan perbaikan diinginkan atau dapat dibenarkan secara ekonomi. Kemudian ada aspek keperilakuan. Nah, semua model akuntansi untuk investigasi varians biaya didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Pandangan ini lebih melihat pengendalian yang sebagai mesin homostatis yang mengatur dirinya sendiri. Pendukungnya tidak melihat perbedaan antara regulator mekanis dan dalam suatu sistem sibernetika dengan regulator manusia seperti pekerja, mandor, atau manajer. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respons manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, ketaatan, pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil riset aspek keperilakuan pada pengendalian biaya. Di sini saya mengutip dari jurnal Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada industri manufaktur di Batam. Penelitinya yaitu Adi Irawan Setianto dan Nora Viana. Ya. Hubungan antar variabelnya itu ada pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Kemudian struktur organisasinya, hipotesisnya itu struktur organisasi perencanaan atau anggaran itu pelaksanaan atau pengendalian dan pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Kemudian hasil dan kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh penerapan struktur organisasi, perencanaan, atau anggaran pelaksanaan atau pengendalian dan pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban itu bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya pada industri manufaktur di Batam. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Nah, sehingga dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban yang tinggi akan membuat pengendalian biaya menjadi tinggi pula. Baik, tidak terasa kita sudah sampai pada ujung pembahasan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.